Gervonta Tank Davis, meskipun masih mampu mempertahankan gelarnya, namun rekor sempurnanya hilang setelah satu pertarungan terakhirnya yang digelar hari ini melawan Lamont Roach berakhir dengan hasil imbang. Sebelumnya, Tank Davis yang datang ke pertarungan ini dengan rekor 30 kemenangan tanpa kekalahan dan hasil draw, akan mempertahankan gelar divisi kelas ringan WBA miliknya melawan juara di kelas bulu Super WBA Lamont Roach yang datang ke pertarungan ini dengan rekor 25 kemenangan, 1 kekalahan, dan 1 kali draw. Bagi Davis, lawannya kali ini bukanlah satu wajah asing. Karena sebelumnya di antara keduanya telah sering bertemu dan bertabrakan di ajang amatir. Keakraban di antara mereka dengan telah saling mengenal satu sama lain membuat Roach merasakan keyakinannya bahwa cuma dialah satu-satunya petinju yang akan mengalahkan Davis. Ya, sejauh ini untuk mengalahkan Tank Davis memang bukanlah satu pekerjaan yang cukup mudah. Davis adalah petinju yang sangat irit dengan rata-rata total 32,2 pukulan per tiap rondenya. Mungkin dalam catatan ini, Davis memiliki output yang cukup rendah, namun dia masih memiliki salah satu persentase power connect tertinggi dalam olahraga ini sebesar 48,2%. Akurasinya membuatnya menjadi lawan yang sulit bagi siapapun. Dia adalah petinju yang sangat sabar yang memahami kapan harus membayar dan bagaimana cara melepaskan pukulannya. Di pertarungan terakhirnya melawan Frank Martin, Tank Davis membiarkan Martin memperoleh keunggulan awal. Sang lawan diberi kesempatan untuk melemparkan beberapa pukulan sesuka hati. Namun di balik itu Davis merencanakan serangan baliknya secara taktis. Di pertarungannya melawan Roach, terindikasi memiliki kemiripan dengan pertarungan Davis yang terakhir. Di sisi lain, satu-satunya kekalahan Roach ketika melawan Jamel Herring yang digelar pada tahun 2019 lalu. Roach kalah melalui keputusan Dewan Juri dengan selisih angka yang sangat mencolok 143 banding 84. Dan sepertinya dampak dari keputusan Dewan Juri ini lebih terlihat di saat ronde ke-9 di pertarungan mereka. Herring mampu menjatuhkan Roach, namun wasit lebih menganggapnya sebagai slip daripada knockdown. Sejak dari kekalahannya ini, Roach lebih mempertajam lagi rekor kemenangan beruntunnya. Sukses merebut kejuaraan kelas bulu Super WBA melawan mantan lawan Tank Davis, Hector Garcia. Lamont telah meningkat secara signifikan sejak kekalahan itu dan tampaknya bertekad untuk melanjutkan perjalanannya melawan Tank Davis. Setelah berhasil mengarahkan langkah berikutnya melawan Tank Davis, sebelumnya banyak yang menguraikan cara berpikirnya jika Lamont akan kesulitan menghadapi Gervonta. Karena meskipun Lamont mungkin memiliki berat badan yang lebih berat saat penimbangan mencapai 135 pon sementara Gervonta 133,8 untuk mendapatkan keuntungan taktis, akan tetapi Lamont adalah petinju yang memiliki ukuran lebih kecil dalam hal kekuatan. Lantas, bagaimana dia mampu menyesuaikan diri dengan Davis yang dikenal lebih cepat dan kuat? Roach harus bisa lebih agresif dan memberi banyak tekanan kepada Gervonta, karena dengan melakukan gaya semacam ini ada kemungkinan Tank terlihat kesulitan. Jika Roach memutuskan untuk bermain aman dengan mengandalkan gaya bertinju pukulan masuk keluar yang biasanya hal semacam ini cukup kental diperlihatkan oleh Shakur Stevenson, maka sebaliknya Tank akan lebih mampu mengatur waktunya dan menangkapnya dari dalam. Dan sepertinya gaya pertarungan seperti ini cukup diperlihatkan Roach di pertarungannya yang digelar hari ini, Minggu tanggal 2 Februari 2025 yang digelar di New York. Gervonta gagal menambah catatan kemenangan lainnya setelah dua wasit menyatakan hasil dari pertarungannya melawan Lamont berakhir imbang di angka skor 114 dan 114. Sementara satu juri lainnya memberikan kemenangan kepada Tank Davis di angka skor 115-113. Namun banyak orang yang menolak dari hasil keputusan Dewan Juri tersebut. Mereka lebih mengarahkan penilaiannya bahwa kemenangan itu seharusnya milik Lamont Roach termasuk Shakur Stevenson. Hal itu bermula di saat ronde ke-9 berlangsung, dan di momen ini Lamont mendaratkan beberapa pukulan kecil ke arah sisi wajah Tank Davis. Kemudian, Tank Davis terlihat sedikit menurunkan badannya atau seperti berlutut, kemudian berlari menuju sudut timnya. Dari caranya ini, Tank Davis seolah meminta time out lalu pergi ke sudutnya meminta timnya untuk menyeka wajahnya dengan handuk,
Meski dari caranya ini terlihat tanpa ada persetujuan atau pengawasan, Davis beralasan bahwa tatanan rambutnya yang sedikit menusuk ke matanya yang menyebabkan hingga dia harus bertindak seperti itu. Nah, dari aksinya ini, banyak orang yang menganggap bahwa wasit seharusnya sudah memberikan hukuman knockdown, karena dari tingkahnya itu seolah sedikit berlutut, dan parahnya lagi tanpa meminta persetujuan dari wasit yang memimpin pertarungan. Namun setelah itu, Davis mendapat teguran dari sang wasit, dan menurut sumber beritanya, dia juga mendapat pengurangan poin dari aksi nyelenehnya. Seperti yang dikutip dari media Sense Boxing, sang lawan Lemon Roach juga terlihat tidak menyalahkan Tank Davis. Roach malah memberikan dukungannya di saat Tank Davis mengambil timeout kontroversial dengan mengatakan, "Dia mungkin tidak berbohong saat mengatakan sesuatu masuk ke matanya, namun jika kalian sudah berlutut secara sukarela itu akan menjadi knockdown," kata Lemon Roach menanggapi aksi tengil Tank Davis di pertarungan tersebut. Ya, pada dasarnya bukan untuk memberikan pembelaan yang berlebihan kepada Davis, karena di saat sang juara itu menggelar timeout, posisinya memang sedang sedikit membungkuk seolah sedang merencanakan serangan dari setengah arah bawah. Dan dari sini mungkin banyak orang yang menganggap bahwa Davis terkesan telah berlutut dan harus diputuskan knockdown. Meskipun demikian, Roach dan timnya telah memiliki game plan yang sangat bagus dan tepat. Dan Lamont juga dinilai telah melakukannya dengan cukup sempurna, sementara Davis terlihat jarang sekali menampilkan permainannya dengan cukup baik, seperti yang diharapkan banyak orang sebagai seorang bintang dan favorit utama di pertarungan ini. Tentu saja dari performanya ini bahwa Tank Davis belakangan ini memang lebih mendominasi serangan baliknya, hingga tak jarang terlihat di beberapa pertarungannya dia seolah enggan melancarkan serangan. Meski demikian, Davis masih mengklaim bahwa dia memiliki 3 kemenangan di 3 ronde dengan beberapa upaya dengan pukulan yang bersih, seperti yang dijelaskannya di saat wawancara ringnya dengan mengatakan, "Aku berhasil melakukannya di 3 ronde terakhir, aku berhasil menangkapnya dengan beberapa pukulan bersih, dan menjatuhkannya seiring berjalannya ronde. Namun dia terus menyerang, dan aku tidak ingin membuat kesalahan, jadi aku tetap berhati-hati. Sejujurnya aku membuat pertarungan itu kompetitif, namun yang pasti Lamont adalah petarung yang hebat. Dia punya keterampilan dan kekuatan pukulan. Itu pelajaran berharga, salut untuk Lemon Roach dan seluruh timnya, semoga kita bisa mengalahkannya." Sementara Davis memberikan reaksinya dengan klaim membawa pertarungan itu berjalan kompetitif dan memenangkan 3 ronde terakhir, sang lawan Lemon Roach terlihat tidak dengan cepat menerima dari pernyataan lawannya dengan mengatakan, "Aku datang ke sini untuk menunjukkannya. Aku sedikit kecewa dengan keputusan itu. Menurutku aku berhasil. Namun itu adalah 2 petarung yang memamerkan keahlian mereka. Aku benar-benar berpikir bahwa aku yang menang, namun kita bisa mengulanginya. Gervonta adalah petarung hebat. Ini adalah kemenangan bagiku, tetapi kami tidak puas karena kami menginginkan kemenangan yang sesungguhnya. Aku adalah dia, aku katakan itu kepada kalian. Aku adalah salah satu petarung terbaik di dunia dan itu terlihat malam ini," tegasnya sambil mengisyaratkan bahwa ia memang menginginkan pertandingan ulang. Dan rasanya bagi semua penggemar dunia ring tinju, sama sekali tidak akan keberatan untuk kembali digelarnya pertarungan ulang di antara mereka. Karena biar bagaimanapun juga, pertarungan yang baru saja dipertontonkan keduanya sangat menarik untuk disaksikan, dengan gaya pertarungan yang innovator meskipun cukup berhati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.